Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali para pendengar Anas Radio di acara kesayangan kita, Tanya Jawab Problema Muslim, di hari Kamis malam ini di tanggal 20 Rabiul Awal 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2013. Insya Allah di acara Problema Muslim di majelis atau pertemuan ke-11 malam ini, seperti biasa kita ditemani guru kita yang mulia Al-Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita sapa terlebih dahulu beliau, Ustadz Hafizahullah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ala Abu Muar dan seluruh Anas Radio, dan juga kepada seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi segala makna dan waktu dalam kehidupan kita. Nah. Ya, alhamdulillah para pendengar Anas Radio. Seperti biasa, bagi para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaan nanti ke alamat email kotaksurat@anasradio.com atau melalui Yahoo Messenger dengan ID Anas Radio, atau yang ingin bertanya langsung melalui percakapan, berkomunikasi langsung bisa melalui Skype dengan ID Anas Radio. Insyaallah bisa menanyakan segala sesuatu permasalahan agama bersama guru kita Al-Ustadz Zulkarnain. Baik, seperti biasa kita dengarkan mukadimah berupa nasihat dari untayan wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dari beliau Hafizahullah Ta'ala. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najata yaumiddin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, pada awal pertemuan kita di malam hari ini, saya ingin membacakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yang kita berharap semoga kita semua mengambil pelajaran dan manfaat darinya dan selalu menjadikannya sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Ayat yang saya maksud adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau benar kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubak, dan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan tentang siapakah yang berhak untuk menyatakan bahwa dirinya itu cinta kepada Allah. Iya. Maka ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri dan selainnya dari As-Salaf,
bahwa sekelompok kaum mereka menganggap dirinya cinta kepada Allah. Maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Allah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, kalau memang benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Ya. Maka siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya harus diuji. Dan kecintaannya harus diukur sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ukurannya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti agama beliau pada segala ucapan dan keadaan beliau. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan dan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Siapa yang keluar dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu artinya dia dusta dalam pengakuan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang katakanlah kalau memang benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah saya. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu telah datang ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang disepakati oleh para ulama dan tidak ada silang pendapat di kalangan muslimin dan muslimat dari dahulu hingga hari ini. Perkara yang dimaklumi dan kita semua mempersaksikan syahadatain, dan syahadat yang kedua kita menyatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Seorang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dia mengucapkan syahadat ini, konsekuensinya dia harus taat kepada segala perintah Rasulullah. Yang kedua, dia wajib meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, dia wajib membenarkan Rasulullah SAW pada segala hal yang beliau beritakan. Yang keempat, dia tidak boleh melaksanakan apapun dari agama kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Inilah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, hendaknya dia cinta pada Rasulullah, mengikuti jalannya, mengikuti jalan Rasulullah SAW. Karena itu Rasulullah menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain." Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia menjadikan saya lebih dicintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan melebihi seluruh manusia. Ini kecintaan kepada Nabi dan mengikuti Rasulullah pada segala keadaan, bukan di waktu tertentu saja, bukan di bulan Rabiul Awal saja, bukan pula di Rabiul Tsani atau di bulan Ramadan saja, tapi mengikuti Nabi pada segala keadaan. Siapa yang cinta kepada Allah, maka ayat yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ya, kalau dia cinta kepada Allah dengan mengikuti jalan Nabi, pasti Allah akan mencintainya. Iya. Maka terdapat di dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba. Nah, itu salah satu tugas kita di dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala
kepada diri-diri kita. Sebab siapa yang dicintai oleh Allah, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surganya, akan dicukupi segala keperluannya, akan dilapangkan segala urusannya, akan dilindungi dari segala bahaya. Apabila kita kena cinta kepadanya. Itu dalam ayat yang agung ini diterangkan. Salah satu sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah adalah dengan mengikuti jalan Rasulullah SAW. Dan banyak sebab yang lain disebutkan di dalam Al-Quran. Dari sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah. Di antara sebab tersebut adalah dia bersabar. Allah firman, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dan pula di antara sebab adalah dia banyak bertobat dan membersihkan dirinya. Wallahu yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang banyak bertobat dan selalu membersihkan dirinya. Dan pula Allah cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan banyak lagi tempat-tempat di dalam Al-Quran dan juga dalam hadits Rasulullah SAW, hal-hal yang Allah cintai, hamba-hamba yang dicintai. Amalan-amalan tersebut harus kita kembangkan di dalam kehidupan kita agar kita tergolong ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, selain daripada memperoleh kecintaan Allah, orang yang mengikuti jalan Nabi juga memperoleh keutamaan yang lain. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, mengikuti jalan Nabi itu adalah salah satu sebab pengampunan. Kemudian di akhir ayat Allah menutup wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini terdapat 3 pembahasan penting di dalam kehidupan. Yang pertama, kewajiban mengikuti Rasulullah SAW. Dan yang kedua, penyebutan sebab-sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penyebutan sebab-sebab yang dengannya seorang hamba diampuni dosa-dosanya. Ini 3 hal tidak terlepas dari kehidupan kita, tidak terlepas dari kebahagiaan kita. Dengan 3 hal ini seorang akan meraih kebahagiaan. Karena itu kata sebagian para ulama yang bijaksana, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhab. Bukanlah masalah itu, masalah kehidupan engkau mencintai. Urusan mencintai itu urusan gampang. Semua orang bisa saja mencintai. Dia cinta kepada siapa saja. Tapi yang menjadi pokok pembahasan adalah engkau itu dicintai. Kalau dia berhasil memposisikan dirinya sebagai orang yang dicintai oleh Allah, inilah baru orang yang memiliki nilai dan harga. Adapun kalau dia hanya mencintai saja, tapi dia tidak dicintai, itu bukanlah hal yang menentukan kebaikannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang selalu mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan amalan-amalan yang dengannya kita memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pengampunan dari segala dosa. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik, alhamdulillah para pendengar Anas Radio, setelah kita mendengarkan untayan hikmah dari guru kita Ustaz Zulkarnain, kita memasuki tanya jawab di Problem Muslim. Yang pertama, Ustaz, pertanyaan dari Al-Ah Yunan di email yahoo.com. Ustaz, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana hukum menggunakan manfaat barang yang digadaikan. Dalam hal ini kendaraan bermotor. Dan gadainya sama sekali tidak menggunakan bunga dari uang yang dipinjamkan. Dan di antara kedua belah pihak saling mengetahui bahwa kendaraan tersebut diambil manfaatnya oleh pemberi gadai. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Pertama perlu diketahui bahwa barang gadai atau barang yang digadaikan itu adalah wasiqah, adalah sebuah jaminan untuk memperkuat posisi hutang. Jadi siapa yang berhutang agar supaya diperkuat bahwa hutangnya akan dibayar, dia memberikan barang jaminan. Iya.
Barang jaminan inilah yang disebut sebagai barang gadaian. Dan dia masuk di dalam akad yang sifatnya akad tawfiqat, ya, untuk memperkuat. Baik, jadi kalau asalnya dari pinjam meminjam kemudian dikuatkan dengan barang gadaian, nah di sini ada sebuah kaidah penting pembahasan riba yang harus diingat. Dan kaidah ini didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu kaidah yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, menghasilkan manfaat di belakangnya, maka pinjaman itu adalah riba. Nah demikian pula apa yang ditanyakan di sini. Ada pinjaman kemudian digadaikan, dijaminkan dengan sebuah barang gadaian. Begitu barang gadaian yang berupa motor ini dimanfaatkan, itu artinya dia mengambil manfaat di belakang pinjaman, yaitu terhitung riba. Iya. Karena itu hal yang disebut di sini oleh penanya perkara yang tidak diperbolehkan. Memang sebagian ulama membolehkan memanfaatkan barang gadaian apabila barang tersebut perlu biaya perawatan. Seperti kalau misalnya hewan hidup, dia gadaikan sapi, kambing, ini perlu biaya perawatan. Maka karena dia mengeluarkan biaya perawatan, boleh dia mengambil manfaat sesuai dengan biaya perawatan yang dia keluarkan. Adapun motor ini tidak perlu biaya perawatan. Kalau disimpan saja tidak akan berbahaya. Ya paling kalau lama tidak digunakan mungkin hanya sekadar ganti oli saja. Ya, karena itu tidak boleh memanfaatkannya, karena ini akan digolongkan ke dalam orang yang mengambil manfaat di belakang pinjaman, dan itu tergolong sebagai riba. Ya. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-A Ori Rahmat. Ustaz, kemarin ana makan gulai kambing di sebuah kantin. Ana lihat ternyata di dalamnya banyak semut. Ana makan dengan sebagian semutnya dan ana singkirkan, tapi ada kemungkinan beberapa termakan. Nah, lalu ana ingat larangan memakan makanan yang dilarang untuk dibunuh. Pertanyaan ana, apakah ada larangan memakan semut? Yang kedua, apakah hukumnya memakan semut yang ada di mangkuk gulai tersebut? Ya. Ya, berkaitan dengan memakan semut itu sendiri, memang dilarang untuk memakannya, karena dia adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Ya, hanya saja kalau misalnya semut itu terikat dengan makanan dan sulit untuk dihindarkan, maka insya Allah apa-apa yang sedikit itu tidak menjadi masalah. Sebab sesuatu yang sifatnya hanya pengikut saja, ya itu berbeda hukumnya kalau dia menjadi pokoknya. Maksudnya kalau semut ikut di makanan, seorang makan makanan bukan makan semut, semut terikut, dan ini tidak dipermasalahkan oleh al-fuqaha. Hanya dipermasalahkan kalau dia memakan semutnya. Karena itu apa yang sudah terjadi itu insyaallah taala adalah hal yang tidak ada masalah dan perlu menjadi ganjalan di dalam hati. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-A Hafiz di email gmail.com. Afwan Ustaz, ana mencoba sebuah usaha rental mobil tahun kemarin sekitar 4 bulan yang lalu menambah sebuah unit dengan melakukan pinjaman dari bank dengan jaminan potong gaji dari PNS. Setelah ana mengetahui gimana hukumnya masalah riba, ana pun bermaksud menghilangkan jeratan bermuamalah dengan bank. Nah, pertanyaannya, apakah ana mau mencoba menutup pinjaman di bank? Ana baru mampu ya membayar separuh pinjaman. Apakah diperbolehkan tidak dengan cara seperti itu, Ustaz? Ataukah masih masuk kategori terjerat dari hukum riba? Lalu pertanyaan kedua, ana alhamdulillah memiliki harta berupa sebidang tanah kosong dari hasil pembelian dan tanah plus bangunan yang kita tinggal dari warisan orang tua. Apakah lebih baik saya menjual sebidang tanah untuk menutup urusan sama bank tersebut, Ustaz? Mohon solusinya. Ya, barakallahu fikum. Berkaitan dengan pinjaman yang terkait dengan bank itu tadi, yang memang sekarang ini modal-modal atau pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh bank ya, untuk membeli sebuah barang,
tidak lepas dari bentuk-bentuk dari riba. Jadi sepanjang penanya telah mengetahui bahwa itu ada riba di dalamnya, maka kewajibannya sepanjang dia punya kemampuan untuk langsung menutupi seluruh tunggakan yang berada di bank, dia selesaikan agar supaya dia terputus hubungan dari riba dan selamat tanggung jawabnya. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia boleh membayar cicilan yang sudah berjalan ya setiap bulannya, namun dia berusaha atau betul-betul menjaga jangan sampai terlambat di dalam membayarnya. Sebab apabila dia terlambat, dia pasti jatuh ke dalam denda, dan denda itu yang dipungut di belakang pinjaman itu adalah riba. Ya, ya sebatas dia berusaha membayarnya, melunasinya tepat waktu, tidak ada denda, maka insyaallah taala itu tidak ada masalah karena ini sudah terlanjur. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Baik Ustaz, pertanyaan berikut dari Ummu Muhammad di Bekasi. Ustaz, saat ini keponakan anak perempuan usia 5 tahun sedang sakit keras dan kondisinya kritis. Dokter dan pihak rumah sakit sudah angkat tangan. Kedua orang tua benar-benar pasrah dan berusaha untuk tetap berada di atas Al-Quran dan Sunnah dalam cara mereka berdoa untuk kesembuhan putri mereka. Namun pihak kakek nenek anak perempuan ini membuat amalan-amalan yang menurut kami tidak sesuai yang dicontohkan Rasul. Menganjurkan mengusap air ludah ke wajah anak dan bernazar jika cucunya sembuh akan nyekar ke Pulau Tukung. Orang tua dari anak yang sakit ini sangat takut sekali. Nah, pertanyaannya Ustaz, apakah kedua orang tua anak itu ikut menanggung dosa dari apa yang diperbuat oleh nenek mereka ini atau mertua mereka? Benarkah sakit dari anak tersebut disebabkan dari dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya atau dosa-dosa dari kakek neneknya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, berkaitan dengan masalah sebab terjadinya sebuah penyakit, musibah, banyak sebab di belakang hal tersebut. Ya, mungkin saja pengaruh dari dosa dan maksiat, dan mungkin saja itu adalah ujian dan cobaan untuk meninggikan derajat, dan mungkin saja di belakang hal tersebut adalah untuk membuat seorang hamba itu semakin banyak bersyukur, dia masuk di jenjang-jenjang ibadah yang lainnya. Karena musibah itu dilihat di banyak sudut. Ya, kadang dia sebagai teguran dan kita wajib mengambil pelajaran darinya, dan kadang mengangkat derajat. Sebagaimana para nabi, mereka mendapat ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Dan kadang ujian dan cobaan itu penggugur dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi min khati'ah." Terus-menerus ujian dan cobaan itu menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya dan hartanya atau pada kehormatannya, hingga ia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Dan kadang ujian dan cobaan tersebut adalah hal yang mengangkat derajat hamba ke jenjang ibadah yang lainnya. Karena itu kata para ulama, seorang yang menghadapi ujian, ada 3 jenjang ibadah di dalamnya. Ujian apa saja? Ada 3 jenjang ibadah di dalam menghadapi ujian itu. Jenjang ibadah yang pertama adalah jenjang kesabaran. Dia bersabar menghadapi ujian. Ya. Ini jenjang yang tinggi, penuh dengan keutamaan. Karena sabar, pahala dan keutamaannya sangat banyak. Namun ada jenjang yang lebih tinggi daripada kesabaran, yaitu jenjang riba. Dia riba terhadap ketentuan Allah. Sabar, dia menahan diri, dia berkeluh kesah, tidak menunjukkan sikap yang seakan-akan menentang kehendak Allah. Itu kesabaran. Tapi riba, dia betul-betul menerima apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, musibah yang menimpanya, sehingga dia riba dengan hal tersebut. Sebagaimana ia diberi rumah, diberi nikmat, dia riba terhadap nikmat itu. Demikian pula dia riba terhadap musibah. Dan ini jenjang lebih tinggi lagi. Sebab terdapat di dalamnya kesabaran dan lebih daripada itu. Dan jenjang yang ketiga, jenjang yang lebih tinggi lagi daripada itu. Ini adalah jenjang para nabi dan para rasul, orang-orang yang bertakwa dari kaum mukminin, yaitu jenjang kesyukuran.
dia tertimpa musibah malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu para nabi mereka bergembira dengan ujian sebagaimana mereka bergembira dengan mendapatkan nikmat. Ya. Nah, ini adalah jenjang yang paling tinggi. Karena itu di dalam kehidupan ini memang seorang hamba hendaknya baik merenung, introspeksi. Ya. Itu adalah sifat yang baik, tapi dia juga berharap yang baik dari Allah, berbaik sangka ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga seorang mukmin dalam musibah hendaknya dia banyak bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan atau apa yang disuruh di dalam pertanyaan dan perbuatan sebagian dari keluarganya yang melakukan hal-hal yang tidak mencocoki sunnah, itu tidak ada keterkaitannya dengan si anak. Perbuatan dosa itu adalah perbuatan pihak yang melakukannya, yaitu dosa dia sendiri. Adapun kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai orang yang menyaksikan perbuatan dosa atau perbuatan mungkar, adalah menegur perbuatan tersebut, berusaha untuk menasihatinya, ya, dengan jalan yang bijaksana, penuh dengan hikmah. Kalau dia tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka saya nasihatkan kepada al-ukhi yang bertanya untuk menyarankan kepada orang tua yang tertimpa musibah, semoga Allah memberikan supaya mereka bersabar di dalam menerima musibah yang menimpa dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya diketahui bahwa Allah Maha bijaksana pada setiap ketentuan. Allah Maha memiliki hikmah di belakang setiap takdirnya. Di belakang setiap takdirnya. Ya. Namun sebab-sebab kesembuhan, banyak sebab-sebab kesembuhan yang bisa diambil. Dan sekarang mungkin di kondisi yang pihak rumah sakit sudah mengangkat tangan, dan itu sebatas upaya dari manusia. Ya. Namun segala penyakit itu datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala pula yang maha mampu untuk mengobatinya. Kalau seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah obat yang sangat baik sekali. Ya, demikian pula banyak membacakan Al-Quran kepada si anak yang sakit. Karena Al-Quran ini adalah obat dia adalah penyembuh untuk segala penyakit. Apa saja dari penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Ya, apabila seorang membacakan Al-Quran padanya, apalagi bacaan Al-Quran itu disertai dengan tadabbur, penghayatan terhadapnya dan memahami maknanya serta diamalkan kandungannya, maka insyaallah taala itu sangat membantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada si anak yang ditanyakan di sini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pahala yang besar untuk kita semua di belakang setiap musibah yang menimpa kita, dan memberikan kesembuhan kepada setiap keluarga kita yang ditimpa oleh penyakit. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Ya. Ya, Ustaz, yang berikut dari Al-Ah Abu Ziyad di Bogor. Ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya masbuk dengan makmum yang menjadi imam sehingga terjadi pengulangan, Ustaz? Ya. Baik, ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Ya. Dan yang benarnya di dalam hal ini itu adalah perkara yang tidak dipermasalahkan. Karena apabila si masbuk dia sudah lepas dari jamaah, itu artinya dia sudah berdiri sendiri. Apabila datang seorang yang lain ikut bersamanya berjamaah menjadikan masbuk ini sebagai imam, itu artinya terbentuk jemaah yang kedua. Dan adanya jemaah yang kedua di sebuah masjid itu adalah perkara yang diperbolehkan oleh jumhurul ulama, oleh kebanyakan ulama, berdasarkan hadis seorang sahabat yang datang ke masjid sedang Nabi dan para sahabatnya telah selesai sholat. Maka Nabi berkata, "May yatasaddaq li hada?" Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah seorang sahabat menemani sahabat yang belum sholat itu tadi. Kemudian mereka sholat berjamaah.
Ya. Adanya pengulangan dan pengulangan yang terjadi tidak ada masalah. Yang penting tidak terjadi dua jemaah sekaligus dalam satu masjid. Yang dilarang adalah adanya dua jemaah sekaligus dalam satu masjid. Adapun kalau si masjid diikuti oleh para makmum yang terlambat, setelah selesai jemaah ini ada lagi makmum yang kedua tadi yang terlambat dijadikan lagi sebagai imam, terjadi jemaah yang ketiga, itu tidak ada masalah, insyaallah. Baik. Iya. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari seorang hamba Allah di Makassar. Ustaz, apakah sholat sunnah boleh dilakukan sebelum dan setelah sholat Jumat? Lalu di manakah yang afdol dilakukan? Di masjid atau di rumah? Iya, silakan Ustaz. Ya baik, untuk sholat sunnah sebelum sholat Jumat, tidak ada sholat sunnah khusus yang disebut sebagai sholat sunnah qabliyah Jumat. Yang ada adalah seorang datang ke hari Jumat dan disunnahkan dia datang ke Jumat tersebut berpagi-pagi, ya, karena orang yang datang di saat yang pertama seakan-akan dia menyembelih unta. Orang yang datang di saat yang kedua seakan-akan menyembelih kerbau. Orang yang seakan-akan menyembelih sapi. Orang yang datang di saat yang ketiga seakan-akan dia menyembelih kambing. Di saat yang keempat seakan-akan dia menyembelih ayam, dan yang di saat yang kelima seakan-akan dia takarrub dengan sebutir telur. Ya, maka ini keutamaan dan disunnahkan bersegera menghadiri Jumat. Siapa yang datang di hari Jumat yang lebih pagi, tentunya banyak waktu, maka dia boleh untuk melakukan sholat sunnah sesuai dengan kemampuannya, ya, di dalam menanti pelaksanaan Jumat tersebut. Jadi sholat sunnah yang dilakukan ini adalah sholat sunnah memang yang boleh dikerjakan berapapun dia mampu untuk menanti datangnya waktu Jumat. Jadi dia bukan sholat sunnah dikatakan sebagai sholat sunnah sebelum Jumat. Adapun sholat sunnah setelah Jumat ada beberapa riwayat. Ada 2 rakaat, ada 4 rakaat, dan ada 6 rakaat. Yang disebutkan pada 6 rakaat, sebagian ulama merinci sebagiannya di masjid dan sebagiannya di rumah. Dan sepanjang riwayat ini syah, maka insyaallah ta'ala itu boleh untuk diamalkan. Nah. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari dari Aisyah Muhammad di Makassar. Bismillah, apakah berdosa seorang suami apabila takut istri kedua diajak taklim karena alasan istri pertama? Karena suami seorang anggota POM. Apabila ketahuan sama istri pertama, maka dia akan melapor, maka suami dipenjara. Bagaimana jalan terbaiknya Ustaz? Dan ana mau bertanya, apakah sah pernikahan apabila menikah dengan wali hakim tanpa ada orang tua yang hadir? Dan bagaimana kalau pernikahannya diulang kembali karena tidak mempunyai surat nikah? Ya, silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi ini berkaitan dengan masalah suami yang melakukan poligami diam-diam atau tidak diketahui oleh istri yang pertama. Ya, memang tidak disyaratkan suami yang menikah dengan istri yang kedua, dalam keabsahannya tidak disyaratkan harus ada izin dari istri pertama. Ya. Hanya saja seorang suami hendaknya menimbang dari sisi-sisi kemaslahatan untuk dirinya sendiri apabila ia menikah yang kedua dan tidak diketahui oleh yang pertama. Nah, maka apabila dia melihat ada sisi kemaslahatan untuk dirinya, dia menikah tanpa pengetahuan istri pertama, tidak ada masalah kalau dia pandang ada kemaslahatan dan kebaikan untuk dirinya di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya terdapat bahaya-bahaya mungkin seperti yang disebutkan di sini, ya, maka hendaknya seorang memikirkan cara yang lebih indah dan lebih baik di dalam hal tersebut. Ya. Dan namanya istri, apabila telah menjadi istri, seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap pendidikannya. Maka apabila dia khawatir menghadirkan istrinya majelis taklim karena alasan istri pertama akan mengetahui, dan harus mencarikan solusi untuk istri keduanya agar supaya tidak terlantar.
di dalam mendapatkan pendidikan agamanya, hal yang mengangkat kewajibannya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah nikah dengan wali hakim. Seorang perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan wali. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali wa syahidai adil. Tidak nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Ya. Maka apabila orang tua masih ada, tidak boleh diwakili oleh siapapun kecuali kalau orang tua telah mewakilkan. Ya. Telah mewakilkan, telah mengizinkan dan mewakilkan hal tersebut. Adapun tanpa izin dan tanpa pengetahuan orang tua, maka pernikahan tersebut tidak syah. Pernikahan tersebut tidak syah. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan bahwa di dalam menikah itu tidak disyaratkan harus ada surat nikah. Hanya saja dalam masalah keabsahannya tidak harus ada surat nikah. Hanya saja surat nikah itu bagi siapa yang tinggal di sebuah negara itu adalah hal yang sangat penting, sebab berkaitan dengan catatan sipil, kemudian berkaitan dengan masalah ikatan di pengadilan. Ya. Ini seorang sudah status memiliki istri atau tidak, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan hak-hak anak, dan banyak lagi keterkaitan dengan surat nikah tersebut. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan surat nikah ini perlu dia pertontonkan nikah ulang, maka itu dari maslahat mereka, dan mereka yang mempertimbangkan di dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya Ustaz, pertanyaan berikut dari Abu Faroh di Al-Faruq di Gyeongsang Namdo di Korea Selatan. Apa hukumnya masjid atau musola membuat arisan dan simpan pinjam? Ya. Ya. Arisan itu ada banyak bentuk. Ada bentuk yang diperbolehkan dan ada bentuk yang tidak diperbolehkan. Dan arisan yang sifatnya diperbolehkan itu adalah hal yang terdapat di dalamnya tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan untuk meringankan bagi siapa yang menjadi anggota di dalam warisan tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya ini dilakukan di rumah, maka itu lebih tepat. Ya. Sebab menjadikan masjid sebagai bahan untuk arisan ini mungkin akan menjatuhkan ke dalam hal-hal yang kadang tidak terpuji. Apalagi tadi saya sebutkan bahwa arisan ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Kemudian berkaitan dengan masalah masjid dijadikan sebagai tempat simpan pinjam, ya, penitipan amanah, kemudian untuk memberi pinjaman. Kalau pembahasannya adalah berkaitan dengan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, maka insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Ya. Karena ini bukan dari jual beli, ini adalah akad yang sifatnya tolong menolong, kedermawanan. Namun harus diketahui bahwa masjid itu memiliki kemuliaan dan kehormatan dan dijaga dari suara-suara gaduh, dijaga dari suara-suara atau dijaga dari hal-hal yang mungkin akan terjadi saling tuntut menuntut di dalam masjid. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Dan ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Ahmad Gunawan di Maros. Ustaz, bagaimana hukum overcredit? Misalnya si A mencicil motor dari finance, suatu lembaga finance, setelah berlaku 1 tahun dengan pengetahuan lembaga tersebut, dia menjual ke si B seharga 5 juta. Tetapi si B masih harus melanjutkan cicilan yang tersisa selama 18 bulan misalnya. Iya Ustaz. jadi bentuk dari apa yang ditanyakan oleh penanya di sini. Ini ada beberapa pembahasannya yang perlu dikaji lebih mendalam. Dan untuk saat ini saya tidak bisa menghadirkan jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini.
Insyaallah kalau untuk pertanyaan ini mungkin kita mundur untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Baik. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-A Abu Izzah Ibrahim di Yogyakarta. Ustaz, Anda mau bertanya tentang pakaian suhra, maksud suhra ini pakaian asing. Jadi apabila ada seorang ikhwan yang mengenakan gamis atau jubah, di mana di tempat tersebut dianggap asing, jarang yang memakai. Kalaupun ada itu dari jamaah tabligh. Bagaimana hukumnya keadaan semacam ini? Apakah termasuk pakaian asing tersebut, Ustaz? Ini disebut dengan nama pakaian syuhra ya di dalam hal yang ditanya oleh nanya di sini. Pakaian syuhra. Syuhra itu pakaian ketenaran. Itu pakaian yang dipakai yang menyebabkan dia tampil beda dengan yang lainnya. Harus diketahui bahwa memakai gamis, memakai jubah itu pakaian yang sifatnya sudah nasional, diketahui oleh manusia. Dimanapun orang tahu tentang itu. Ada orang-orang yang memakai pakaian gamis. Dan pakaian yang seperti ini bukan pakaian syuhra dari sisi hukum. Siapa yang memahami bahwa itu adalah pakaian syuhra, ini adalah orang yang tidak paham apa yang disebut dengan nama pakaian syuhra di dalam istilah para ulama. Hanya saja dari sisi hikmah dan kebijaksanaan berinteraksi dengan manusia, memang dipertimbangkan dia pakai atau tidak. Ya. Tapi kalau dihubungkan dengan pakaian syuhra larangan dalam hal tersebut, ini pendalilan yang keliru. Hanya dari sisi hikmah dan bagaimana dia berinteraksi dengan manusia, kemudian bermuamalah yang baik dengan manusia, memang itu adalah hal yang dipertimbangkan. Dan seorang apabila berada di tengah kaum yang terbiasa dengan pakaian bukan dengan jubah, maka dia memakai pakaian yang diterima di tempat tersebut. Misalnya dia memakai sarung dan baju koko, dan sebab ini pakaian umum. Ya, kalau misalnya dia juga perlu memakai celana panjang tetapi lebar, ya, kemudian memakai baju koko juga tidak ada masalah, insyaallah. Baik. Namun di kondisi seorang itu sholat, dia tampilkan dirinya dengan pakaian yang paling bagus, karena dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Ummu Hanif di Surabaya. Ustaz, bagaimana kalau kita diundang makan sama saudara kita, setelah kita sampai ke rumahnya, ternyata di rumahnya tersebut ada gambar-gambar dan foto-foto yang dipajang di dinding. Apa yang kita perbuat, tetap masuk atau kita pulang? Ya, silakan Ustaz. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, gambar-gambar dan foto-foto itu adalah kesalahan yang merata di tengah kaum muslimin. Ya, hampir di setiap rumah orang yang tidak paham tentang agama ada gambar dan foto-foto seperti itu. Ya, maka keberadaan seorang tidak masuk disebabkan karena itu, ini adalah hal yang tentunya sangat riskan dan berat sekali. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah." Para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing atau terdapat di dalamnya gambar. Nah, ini menunjukkan bahwa malaikat tidak ada di situ, kurang keberkahan di rumah tersebut. Nah, bukan artinya seorang tidak bisa masuk, tidak boleh masuk ke dalam rumah tersebut. Boleh saja dia masuk, dan kalau dia mampu memberi nasihat yang baik dengan cara yang bijaksana kepada pemilik rumah, itu adalah hal yang tentunya lebih indah bagi seorang muslim. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Muhammad Yuda di Jambi. Ustaz, Ana mau bertanya, jika Ana tidak sempat melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, tetapi Ana kerjakan setelah sholat subuh, mengingat ada perbuatan sahabat yang mengerjakannya. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh Ana kerjakan sholat tersebut ketika Ana kerjakan di rumah setelah sholat subuh selesai dilaksanakan, karena menghindar fitnah bagi masyarakat awam di lingkungan Ana. Ya Ustaz. Ya, baik. Bagi siapa yang memiliki udzur, mungkin dia ketiduran, bangun, dan dia dapati manusia sudah masuk dalam sholat subuh, sehingga dia tidak sempat sholat sunnah, atau dia lupa melaksanakannya, tidak ada masalah dia mengqadha sholat sunnah tersebut setelah sholat subuh. Iya. Tapi yang paling afdalnya kalau dia qadha setelah matahari terbit,
Itu yang paling afdal dan paling utama agar supaya dia keluar dengan sinar pendapat, tidak ada masalah. Adapun kalau ingin dia lakukan setelah sholat subuh, dia lakukan sholat sunnah, ya, maka itu diperbolehkan. Boleh dilakukan di masjid dan boleh dilakukan di rumah. Boleh dilakukan di rumah. Dan kalau sebenarnya menyebutkan tadi bahwa mengkhawatirkan fitnah masyarakat yang mungkin belum tahu tentang masalah itu, maka harusnya dia kerjakan di rumah. Jangan dia menjadi sebab terjadi fitnah di tengah manusia karena melakukan suatu hal yang sifatnya sunnah saja. Yaitu Allah Ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Wicaksono Sudirman. Di Jalan Sudirman apa? Di Sudirman. Ya Ustadz, saya mau menanyakan apakah saya sudah dalam taraf wajib untuk menikah. Apabila saya sudah dalam taraf wajib untuk menikah, namun saya bekerja di pekerjaan yang subhat, bahkan ada beberapa perkara yang haram. Sebaiknya apa yang dilakukan? Apakah saya mencari pekerjaan dulu baru menikah, atau menikah kemudian sambil mencari pekerjaan yang berbeda? Karena orang tua di rumah masih awam dan menentang saya untuk keluar kerja. Ya, silakan Ustaz. Ya, ini kembali kepada pertimbangan Allah yang bertepatnya. Ya, dia menimbang sisi-sisi bahayanya dan sisi-sisi manfaatnya untuk dirinya. Misalnya kalau dia menikah, sisi manfaatnya terjaga agamanya, dia terhindar dari maksiat. Dan kalau dia tidak menikah, mungkin dia jatuh di dalam zina, dia jatuh dalam perbuatan tidak bisa menahan pandangan, sudah bekerja dalam hal yang haram. Jadi dengan menikah, keharaman yang dia lakukan cuma satu, bekerja di tempat yang salah saja, yang lainnya terjaga. Maka saya anjurkan supaya dia segera menikah, ya, dan dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain sampai Allah Subhanahu Wa Taala memudahkannya. Tapi kalau dia pandang bahwa dengan mengundur nikah, ya, dia tidak jatuh di dalam fitnah dan dia ingin memperbaiki pekerjaannya dahulu, maka insya Allah tidak ada masalah dia mengundur untuk memperbaiki pekerjaannya, sebab itu akan lebih berkah untuk kehidupannya kelak di kemudian hari. Ya, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Dika di Depok. Ustadz, anak ingin mencoba menjadi web designer dan programmer. Namun ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk membuat website terkadang anak membutuhkan sebuah perangkat lunak yang harganya bernilai belasan juta bila yang asli. Sementara anak membutuhkannya. Bolehkah anak menggunakan perangkat bajakan Ustadz sampai nanti anak mampu membeli aslinya? Karena tadi bernilai belasan juta. Lalu yang kedua, ada pertanyaan, untuk bertransaksi dengan beberapa klien, sekarang ada yang namanya rekening bank online dalam bentuk dolar. Dalam rekening tersebut, kita bisa bertransaksi secara online dan rekening tersebut telah dipercaya di dunia internasional. Namun yang jadi masalah, jika ingin bertransaksi khususnya di Indonesia, kita harus memasukkan nomor kartu kredit Ustadz dan tidak bisa rekening debit. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Apa yang harus Anda lakukan karena banyak transaksi barang atau jasa secara online mempercayakan rekening tersebut? Ya, silakan Ustadz. Baik, ada pun yang pertama berkaitan dengan penggunaan software atau perangkat lunak bajakan bukan asli. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Seorang muslim tidak boleh melanggar hak siapapun, hak seorang muslim maupun hak seorang kafir. Panjang itu adalah hak mereka, tidak boleh kita melanggar haknya. Ya. Jadi kalau memang dia perlu pada perangkat tersebut dan tidak diinginkan oleh si pemilik perangkat untuk di-copy atau digandakan, maka dia harus membeli aslinya. Itu risiko di dalam sebuah pekerjaan. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan menampakkan kepadanya kebaikan-kebaikan yang merupakan keberkahan di dalam pekerjaannya, insyaallah Taala. Kemudian yang kedua berkaitan dengan transaksi online, ya. Silahkan menanya, melihat opsi-opsi yang paling dekat untuknya. Sebab banyak opsi ya di dalam masalah transaksi online. Yang penggunaan kartu kredit itu banyak celah riba di dalamnya. Dan saya sendiri belum mengetahui ada dari jenis kartu kredit yang bagus dan lepas dari riba. Ya. Dan ada bentuk transaksi online dengan dia menyimpan
sejumlah uang pada sebagian rekening online, ya, yang sudah dipercaya di dunia internasional, maka yang seperti ini dilihat bagaimana bentuknya dan sistem kerjanya. Apabila tidak praktek riba, maka insyaallah ta'ala itu tidak ada masalah. Ya. Dan apabila si penanya sangat memerlukan atau harus memakai kartu kredit, maka mungkin dia boleh meminta tolong kepada orang yang sudah terlanjur memiliki kartu kredit. Nah, wallahu ta'ala. Iya. Baik Ustadz, pertanyaan berikut dari Al-Af Faisal di Jakarta. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang instansi asuransi syariah yang ada di Indonesia? Apakah sudah terlepas dan terbebas dari hukum gharar? Ya, silakan Ustadz. Ini saya perlu melihat ya bagaimana sistem kerja asuransi tersebut. Ya, dan pertanyaan-pertanyaan umum seperti ini biasanya saya nggak jawab. Kalau misalnya penanya memiliki rincian bagaimana bentuk transaksi yang mereka laksanakan, insyaallah kalau kita bisa bantu. Dan tidak perlu menyebut nama lembaganya, sebab yang penting adalah kita melihat bentuk transaksinya agar supaya diketahui bahwa ini riba atau tidak. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Abu Salwa di Tangerang. Ustadz, anak ingin menanyakan hukum jual beli kucing menurut syariat Islam. Lalu, apakah boleh membeli kucing Persia untuk dijadikan hewan peliharaan? Ya, silakan Ustadz. Ya. Telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits riwayat Muslim, beliau melarang dari jual beli kucing tersebut. Ya, dan di dalam memaknai larangan tersebut ada dua pendapat di kalangan ulama. Nah, karena itu sebagian ulama ada yang membolehkan dengan alasan pada jual beli kucing itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan sebagian ulama lagi mengambil konteks dari hadits, apa yang ada dari zahir hadits, dan mereka tetapkan hukum bahwa hal tersebut adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Nah, mengambil zahir dari hadits, saya kira itu lebih jelas dan lebih hati-hati. Apalagi di belakang jual beli kucing sekarang ini ada hal-hal yang kadang seorang berlebihan di dalamnya, masuk di dalam bentuk membuang-buang harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Dimas di Cimanggis. Ustadz, bagaimana hukumnya jika orang tua laki-laki tidak mau pernikahan dipisah? Dan sebaliknya bagaimana apabila justru orang tua pihak wanita tidak mau pernikahan dipisah? Ada yang mengatakan karena kalau masalah yang ditimbulkan dari pernikahan adalah masalah yang besar. Jadi tidak mengapa jika dicampur pada saat resepsi namun akadnya dipisah. Mohon nasihatnya Ustadz. Ini memang masalah riskan ya, dan setiap orang berbeda-beda di dalam kondisi dan keadaan. Ya. Yang saya nasihatkan bagi siapa yang mengalami kondisi yang seperti ini untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan membiarkan sebuah pengingkaran. Kemudian yang kedua, saya nasihatkan untuk berlaku hikmah dan bijaksana. Ya. Dia boleh berbicara dengan calon mertuanya, berbicara dengan hal yang baik kalau memang dilarang, atau berbicara kepada orang tuanya. Ini adalah suatu pernikahan, dan pernikahan itu adalah bahtera kehidupan. Ya, harus dibangun di atas dasar-dasar yang dibenarkan oleh syariat Islam yang ada di dalam tuntunan Rasulullah agar kehidupan berumah tangga kelak di kemudian hari menjadi berberkah dan menjadi baik. Kalau diterangkan dengan cara yang baik, insya Allah akan banyak dari masalah yang bisa diselesaikan. Ya. Apabila seorang misalnya di kondisi dia harus menjalankan pernikahan tersebut dan kalau dia tidak menjalankan pernikahan itu akan menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat atau menyebabkan bahaya terkait dengan keluarga yang sendiri atau keluarga si perempuan, ya maka sepanjang maslahatnya dia pandang lebih besar daripada itu, insya Allah tidak ada masalah. Walaupun ada bentuk dari bahaya dari gharar adanya campur baur di antara resepsi tersebut. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu menjaga dirinya dari segala hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat Allah Taala. Ya.
Ustadz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Subarka bin Ahmad. Ustadz, dalam sebuah usaha jual beli, bolehkah kami menerapkan sistem member dengan ketentuan yang pertama, untuk tergabung menjadi member tidak dikenakan biaya, termasuk biaya kartunya gratis. Nah, ketentuannya yang pertama, bagi yang sudah terdaftar menjadi member akan mendapatkan diskon yang langsung diberikan pada saat transaksi. Misal member A dalam suatu transaksi berbelanja senilai 100.000, kalau sudah menjadi member, maka langsung mendapat diskon sebesar 10%. Jadi dia hanya membayar 90.000 saja. Nah, lalu yang kedua, besar diskonnya ini diakumulasi dan diberikan di akhir bulan transaksi dalam bentuk uang cash atau istilahnya refund atau cashback. Bagi yang sudah terdaftar menjadi member akan mendapat refund di akhir bulan transaksi apabila nilai transaksi mencapai nominal tertentu. Misalnya member A mendapat refund di akhir bulan transaksi apabila dalam satu bulan tersebut total belanjanya mencapai 200.000 per bulan. Nah, sehingga dengan total belanja seperti itu, ya dia mendapat cashback yang diakumulasikan ya sebesar 10% dari total nilai belanja. Nah, gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya? Ketentuan diskon tersebut mana yang lebih aman? Dan yang berikutnya, status membernya ini bisa hangus dalam 2 bulan berturut-turut bila tidak melakukan transaksi sama sekali. Dan bagi member yang sudah hangus bisa diaktifkan kembali tanpa biaya apapun. Ya, silakan Ustaz. Baik, ini saya pikir untuk hal yang pertama yang disebutkan dari mendapatkan refund atau cashback dengan biaya ketika menjadi member dengan biaya gratis atau tanpa biaya, ya, insya Allah kali itu tidak ada masalah ya. Hanya saja di hal yang kedua yang ditanyakan, status member bila bisa dihapus dalam 2 bulan berturut-turut jika tidak melakukan transaksi sama sekali. Nah, ini ancaman menghapus. Ini akan menyebabkan sebagian orang kadang yang membeli barang hanya untuk menjaga jangan sampai keanggotaannya tidak terhapus. Ya. Dan ketika dia membeli barang, mungkin saja dia tidak perlukan barang tersebut. Ya, dan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan, akan menjatuhkan dalam beberapa pelanggaran. Ya. Jadi kalau misalnya untuk menjadi member hanya sekadar dia membeli barang saja, diberi kartu anggota gratis, kemudian diberi diskon, ya, apabila dia menjadi member, maka insya Allah tidak ada masalah sepanjang di dalam ketentuan yang dia tetapkan ini bukan hal yang menimbulkan kerusuhan di tengah perdagangan atau menyebabkan bahaya bagi para pedagang yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Yahya di Surabaya. Ustadz, ana dan istri bekerja di rumah sakit yang pekerjaannya mengandung ikhtilat dan kadang memegang pasien lawan jenis. Sedangkan kami menanggung 2 anak dan mertua kami. Istri anak ingin keluar dari pekerjaannya, tapi kami takut tidak bisa menafkahi keluarga. Karena jika hanya saya yang bekerja, gaji anak kurang lebih 1,4 juta per bulan. Mohon solusinya Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Ya. Ya baik, jadi sepanjang dia kerja, ya, dan dimaklumi bahwa rumah sakit itu tidak mesti menerima pasien yang sejenis saja dengan yang merawatnya atau dokternya. Ya, karena di kondisi sakit itu kondisi darurat namanya. Maka dalam hal yang seperti ini banyak kemudahan-kemudahan, kelonggaran-kelonggaran. Hanya saja yang saya nasihatkan kepada anak yang bertanya supaya berusaha untuk menjaga apabila ada pasien perempuan itu terkait dengan perempuan saja, dan pasien untuk laki-laki hanya untuk laki-laki saja. Tapi kalau di kondisi pengobatan memang diperlukan, maka para ulama menyebutkan bahwa itu dari udur yang diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semua. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abu Yusuf di Riau. Ustaz, apakah boleh memasukkan anak ke pesantren dengan terpaksa karena ibu melarangnya mondok sementara sang bapak memaksa anak untuk masuk? Ya, silakan Ustaz.
Ya, jadi kalau misalnya antara suami istri terjadi masalah yang seperti ini, diselesaikan dengan cara yang baik. Karena si anak akan terpengaruh dari sisi kejiwaan dengan masalah adanya dari pihak ayah mendukung, pihak ibu tidak mendukung. Ya. Kemudian yang kedua, yang perlu saya ingatkan bahwa seorang ayah dia hendaknya melihat hal yang maslahat untuk anaknya. Ya, dan tentunya memasukkan anak ke pondok pesantren itu adalah amalan yang sangat baik. Maka amalan yang seperti ini tentunya jangan dia batalkan karena alasan ibu yang tidak mendukung. Ya. Tapi karena ini adalah masalah di tengah keluarga, hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik. Agar juga sang anak masuk dengan pondok ya, dengan hati yang lebih tenang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada seluruh dari kita. Wallahu taala. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Anugrah di Sumatera. Bagaimana hukumnya perbuatan onani apabila terjadi pada suami karena kebiasaannya susah dihilangkan? Bagaimana cara menasihatinya, Ustaz? Ya. Onani apabila dilakukan dengan tangan sendiri itu adalah hal yang diharamkan. Adalah hal yang diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri dan budak yang mereka miliki. Ya, jadi hanya diperbolehkan pada istri saja. Sekarang tidak ada perbudakan. Karena itu yang dihalalkan hanya dari jalur pernikahan. Ya, siapa yang mencari selain daripada itu, maka dia tergolong melampaui batas. Ya, dan onani adalah yang dilakukan dengan tangan sendiri, itu adalah perbuatan ya terhadap kemaluan melalui selain istri, dan ini adalah melampaui batas. Dan seorang muslim diperintah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah firman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi." Hanya orang yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia jaga kehormatan dirinya. Jika Allah berikan kecukupan, ya, tidak diperintah melakukan onani, tapi diperintah untuk menjaga kehormatan diri. Ya. Dan seorang suami yang sudah memiliki istri, dia memiliki hal yang terhormat. Maka tidak boleh dia melakukan perbuatan tersebut. Ya, ini kebiasaan harus dihilangkan. Dan harus diketahui bahwa perbuatan onani ini dari sisi kedokteran itu memiliki bahaya yang sangat besar. Ya, bahaya yang sangat banyak. Dampak-dampak yang sangat negatif. Karena itu hendaknya setiap orang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menjatuhkan dirinya ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Iya. Pertanyaan berikut, Ustadz, dari Febri di Wonogiri, Jawa Tengah. Ustadz, di mana tempat-tempat dan waktu yang mustajabah untuk berdoa? Ya. Ya, adapun berkaitan dengan tempat-tempat mustajabah, berkaitan dengan tempat itu hanya disebutkan di musim-musim haji, ya, ketika pelemparan jamrah, kemudian ketika seorang melakukan umrah misalnya antara Ka'bah dan pintu yang disebut Multazam, kemudian di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Ini dari tempat-tempat yang disebutkan mustajabah. Nah, adapun waktu mustajabah, banyak sekali waktu mustajabah itu. Di antaranya adalah antara adzan dan qomat. Di antaranya adalah di sepertiga malam terakhir. Dan di antaranya ketika sujud. Dan di antara waktu mustajabah adalah di hari Jumat seluruhnya, tapi yang paling diharapkannya adalah ba'da asar hingga terbenamnya matahari. Ya, dan di antara waktu mustajabah juga adalah ketika turun hujan. Ya, dan banyak lagi tempat-tempat lain yang merupakan waktu mustajabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya. Dan pertanyaan berikut, Ustaz, dari Al-Ah Abu Ajrul di Singaraja, Bali.
Ustaz, apa hukum jual beli perhiasan batu permata? Ya. Tidak ada masalah. Perhiasan adalah hal yang bermanfaat dipakai berhias. Jual beli dalam hal yang seperti ini adalah perkara yang tidak ada larangan di dalam syariat kita seperti itu. Karena itu insya Allah karena tidak ada masalah. Nah. Ya. Berikut Ustaz dari Ummu Fadl di Palopo. Bagaimana hukumnya arisan barang, Ustaz? Rinciannya barangnya seperti panci dan lain-lain yang berhubungan dengan alat rumah tangga atau spray. 10 orang berkumpul, uang tiap bulan. Harga barang sudah dinaikkan oleh penyelenggara arisan. Tiap bulan kumpul uang dan namanya dilot. Ya, dipilih dan nama yang keluar diberi apabila uang telah berkumpul. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, ini arisan yang saya sebut tadi, ada arisan, ada dua macam, ada arisan yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Ini dari jenis arisan yang tidak diperbolehkan. Sebab terdapat di dalamnya bentuk dari riba. Nah. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Ummu Salwa di Sumatera Selatan. Ustaz, ini terkait poligami. Sangat banyak sekali Ustaz di kalangan akhwat-akhwat yang sudah mengaji mengenal salaf. Mereka banyak mencela akhwat-akhwat muda yang menjadi istri kedua dari seorang ikhwan sebagai perusak rumah tangga ikhwan tersebut dengan istri pertamanya. Menganggap ikhwan itu tidak bisa adil, bahkan mereka mencela dengan hinaan yang buruk. Namun apabila yang menikah lagi itu ustadz, mereka tidak berani komentar, memuji, bilang kalau ustadz itu pasti bisa adil. Mereka masih banyak melihat keadaan dalam poligami itu hanya bisa dilakukan oleh seorang ustadz. Ditambah mereka menulis di jejaring sosial begitu mengagungkan poligami. Namun ketika sharing secara pribadi soal poligami, maka mereka nampak begitu membenci bahkan mencela akhwat yang menjadi istri muda seorang ikhwan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi pertama saya nasihatkan untuk setiap orang menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, mungkin masalah yang ditanyakan ini oleh penanya adalah kondisi tertentu ternyata pada sebagian orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan taufik kepada mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, harus diketahui bahwa poligami itu adalah syariat Allah. Allah yang mensyariatkannya. Dan siapa yang benci kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia jauh dari penamaan keislaman. Ya. Seorang muslim, muslimah dia benci kepada syariat Allah, maka ini dia telah menanggalkan keislaman yang dia tanda. Karena itu harus dihormati apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam poligami itu banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Rasulullah SAW mensyaratkan poligami itu adalah kemampuan dan kemampuan untuk berlaku adil. Kemampuan untuk berlaku adil. Dan keadilan itu pada 4 hal. Adil di dalam memberi nafkah. Yang kedua adil di dalam bermalam. Yang ketiga adil di dalam memberi pakaian. Dan yang keempat adil di dalam memberi tempat tinggal. Ya. Apabila dia mampu berlaku adil pada 4 hal ini, maka insyaAllah ta'ala boleh untuk melakukan poligami, apakah itu ustadz maupun selain ustadz. Ya. Maka itu ustadz maupun selain ustadz. Dan tidak dan hal yang tidak diperbolehkan seseorang itu pernah melihat dampak-dampak negatif misalnya terjadi pada sebagian oknum. Karena ada seorang ikhwah melakukan poligami, ya, kemudian rumah tangganya setelah itu menjadi kurang bagus. Ya, ini kejadian terjadi pada sebagian orang. Kenapa dia tidak melihat pada orang-orang yang melakukan poligami dan berhasil? Justru dia semakin taat kepada Allah. Dan rukun antara istri pertama dan istri yang kedua. Ya. Apalagi kalau dia ingat bahwa itu adalah syariat yang Allah syariatkan, dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Abu Bakar, dilakukan oleh Umar, dilakukan oleh Utsman, dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, tersebar di kalangan para sahabat. Dan harusnya dia berbangga dengan hal tersebut. Ya. Kemudian sisi yang lain kadang banyak orang yang berpikir sempit. Ya, sekarang kalau kita lihat, ya, jumlah perempuan itu sangat sedikit sekali. Apa jumlah perempuan itu sangat banyak sekali. Nah, melebihi jumlah laki-laki. Kemudian dari laki-laki yang salih itu sedikit. Jadi kalau misalnya setiap dari istri
membatasi suaminya untuk dirinya sendiri saja, maka ini akan melantarkan banyak dari maslahatan orang-orang yang lain dari perempuan mukminat yang harusnya juga mendapatkan hal yang sama. Ya. Sehingga di dalam hal ini mungkin akan jatuh di dalam beberapa perkara yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum yang saya siapkan kepada setiap muslim dan muslimah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghormati syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah kewajibannya adalah berucap sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua kesadaran untuk selalu menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abdullah di Karawang. Ustaz, zakat pegawai itu apa termasuk bid'ah? Dan yang kedua, ada yang tidak meyakini hadis orang yang terakhir diangkat dari neraka ke surga karena ada keimanan di dalam hatinya. Mereka meyakini bahwa neraka itu kekal. Bagaimana konsekuensi pemahaman seperti itu, Ustaz? Ya. Baik, ada yang pertama tentang masalah zakat pegawai. Mungkin yang ditanyakan oleh penanya di sini di sebagian kebijaksanaan pemerintah daerah pada gaji pegawai pemerintahan sudah dipotong sebagai zakat. Itu tentunya kebijaksanaan yang kurang tepat. Zakat itu disyaratkan harus telah dipegang dalam setahun dan sudah berputar selama telah dipegang selama setahun dan telah mencapai nisabnya. Dan dimaklumi bahwa apa yang diterima oleh pegawai, ya kebanyakannya tidak memenuhi nisab. Kemudian kebanyakan gaji yang dipakai habis dalam satu bulan, tidak dipegang dalam setahun. Karena itu memungut zakat atau dengan istilah zakat pada gaji pegawai tersebut ini adalah bentuk yang tidak disyariatkan. Dan kalau digolongkan sebagai kezaliman terhadap pegawai itu tidak jauh dari makna kezaliman. Ya. Adapun kalau dia tidak istilahkan zakat, tapi dia istilahkan sedekah, maka sedekah boleh saja dipungut, tapi harus dengan izin dan keridhaan si pegawai tersebut. Baik. Adapun yang kedua berkaitan dengan masalah orang yang mengingkari adanya orang yang keluar dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga dari kaum mukminin yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya. Ya, keyakinan ini keyakinan bahwa seorang muslim walaupun dia masuk dalam neraka pasti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah keyakinan yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, dalam hadits yang mutawatir dan disepakati oleh para ulama, tidak ada silang pendapat. Karena itu siapa yang mengatakan bahwa tidak akan keluar dengan alasan neraka itu kekal, ya, ini adalah pendapat yang keliru. Betul neraka itu kekal, bukan artinya ya setiap orang yang dimasukkan di dalamnya dikekalkan. Ada sebagian orang yang masuk dalam neraka tidak dikekalkan dalam neraka, tapi dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah seorang muslim yang beriman. Ya. Adapun yang kekal di dalam neraka itu adalah orang yang kafir, yang tidak memiliki keislaman, itu kekal di dalam neraka. Nah, dan siapa yang meyakini bahwa seorang yang bertauhid, ya, apabila masuk neraka tidak akan keluar dari neraka, ya, ini adalah pemahaman kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Dan dua kelompok ini telah disepakati oleh para ulama tentang kesesatannya. Allahu ta'ala. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-U Ardia Miranti di Jakarta. Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya mempunyai toko online. Saya ingin mengadakan suatu lomba untuk memperluas jaringan. Lomba dilakukan dengan cara konsumen saya memberikan feedback kepada toko online saya. Kemudian feedback tersebut disebarluaskan secara online via Facebook. Pemenang dinilai dari peserta yang mendapatkan jempol terbanyak. Hadiah berupa produk gratis beserta voucher belanja. Dan lombanya tidak dipungut biaya. Bagaimana hukum mengadakan lomba yang demikian, Ustaz? Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah kita berpuasa pada saat hari lahir kita dan 4 hari setelahnya? Misal lahir hari Selasa, berarti puasa tiap Selasa. Dengan mencontoh Rasulullah yang berpuasa Senin Kamis. Dengan dalil, hari tersebut,
hadis hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus, atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut? Ya, silakan Ustaz. Ya, adapun pertanyaan yang pertama berkaitan dengan perlombaan atau apa? Jadi mungkin sebagai promosi ya, supaya lebih banyak yang belanja di toko online si penanya. Ini saya kira dari hal yang hendaknya ditinggalkan. Ya, sebab bentuk dari hadiah dan yang diberikan di sini, bentuk dari hadiah yang diberikan, ini banyak hal yang sebenarnya ada kemanfaatan kembali juga kepada si pemilik toko online. Jadi kalau sifat hadiahnya, di dalam mengambil hadiah ada beberapa hal yang, atau di dalam memberikan bonus atau hadiah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh membalimi orang lain, merugikan orang lain. Sebab dilarang untuk mengadakan bahaya. Dan la darar wa la dhirar. Tidak ada bahaya dan tidak ada membahayakan. Kemudian yang kedua, ya. Kemudian yang kedua, di dalam pemberian hadiah tersebut, dia tidak mengambil imbalan dari pemberian hadiah. Ya, sebab itu mungkin akan dihitung ke dalam makna riba. Ya, karena dia mengambil dari sisi yang manfaat banyak yang berkunjung misalnya, ya, bertambah jumlah orang yang berhubungan dengannya. Ya, di belakang hadiah-hadiah yang diberikan. Nah, itu yang saya pandang dari apa yang ditanyakan di sini. Kalau dia tinggalkan mungkin itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah berpuasa pada saat hari lahir dan 4 hari setelahnya, ini adalah hal yang tidak disyariatkan. Ya, Rasulullah melakukan puasa Senin Kamis. Bukan artinya puasa Senin Kamis itu adalah puasa untuk kelahiran beliau. Beliau memang sebutkan bahwa hari lahir beliau adalah hari Senin, tapi itu tidak memiliki keterkaitan dengan puasa beliau. Adanya penyebutan bahwa itu adalah hari lahir beliau tidak menunjukkan bahwa beliau berpuasa karena itu adalah hari lahir beliau. Ya. Dan itu tidak pernah ada di dalam sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Beliau menganjurkan para sahabat untuk puasa di hari lahir mereka masing-masing. Ya Allah Ta'ala alam. Ya, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Abdullah di Solo. Ustaz, bagaimana hukum profesi seorang supir taksi yang kadang-kadang harus membawa seorang wanita yang bukan mahram? Ya, silakan Ustaz. Ya, ini yang menjadi masalah ya, sebab dia mengambil perempuan atau mengantar perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian ketika mengantar, dia sendiri di mobil dan perempuan sendiri kerja di khalwat berduaan. Ya, dan ini pelanggaran yang lain. Nah itu kalau dia profesinya sebagai sopir taksi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Dia hanya mengangkut laki-laki saja, atau dia mengangkut perempuan yang dikawani oleh laki-laki. Ya. Oh, iya. Pertanyaan berikut, Ustadz, dari Al-U Nita Indrayani di Malang. Bagaimana hukumnya memperkirakan cuaca hari esok, misalkan untuk kepentingan penerbangan? Apakah termasuk perbuatan meramal yang dilarang, Ustadz? Ya. Ya, kalau dia perkirakan dari sisi teknologi, ya, perkiraan dari sisi cuaca begini dan begini, ya, dari sisi itu tidak ada masalah. Hanya saja ini pintu hendaknya ditutup, sebab banyak orang kadang di dalam hal tersebut dia berlebihan, ya, kemudian di dalam masalah ramalan kadang mengarahkannya kepada pelanggaran-pelanggaran. Dan bab di pembahasan tauhid, seorang menutup segala pintu yang bisa mengantarnya pada kesyirikan atau pada kesalahan. Ya, Allah Ta'ala. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari luar negeri, dari seorang hamba Allah di Liverpool, di negeri Inggris, Ustadz. Saya mau tanya, kebetulan saya dan teman-teman tinggal di negeri kafir, di mana kami sulit mencari masjid di sini. Suatu ketika, ada sebuah gereja, yang mana sudah sepi pengunjungnya. Akhirnya gereja itu dijadikan masjid, karena dilihat makin banyaknya umat Islam yang ada di kota ini, di Liverpool ini. Sehingga kadang-kadang membludak sampai keluar kalau lagi Jumatan. Bagaimana hukum kita sholat di masjid yang bekas gereja ini, Ustaz? Hal ini juga dirasakan oleh teman-teman kami di Perancis, Belanda, Rusia, dan sebagian negeri di Amerika. Ya, bagaimana jawabannya, Ustaz? Ya, baik.
Sepanjang gereja tersebut sudah berubah menjadi masjid, maka itu bukan gereja lagi namanya, sudah menjadi masjid. Dan hal tersebut insya Allah Ta'ala tidak ada masalah. Tidak apa-apa sholat di situ. Ya, Ibnu Qayyim memiliki pembahasan yang bagus seputar masalah ini di dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Ya, mungkin bagi siapa yang merujuk ke sana boleh untuk merujuknya. Dan saya jawab secara global bahwa apa yang disebut dan ditanyakan oleh penanya di sini adalah hal yang diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala alam. Iya. Ustadz, ini pertanyaan berikut dari Abu dan Umu Reza sekalian di Doha, Qatar. Ustadz, alhamdulillah dengan adanya radio streaming dari Anas dan selainnya, Anas keluarga mendapatkan banyak manfaat dari belajar ilmu agama. Bagaimana hukumnya mencukupkan menuntut ilmu agama hanya dari mendengarkan siaran radio dan internet, Ustadz? Karena di tempat Ana pengajian salaf masih ya kaitannya dengan ya hizbiyah. Bagaimana hukumnya mendengarkan radio yang berasal dari kelompok-kelompok tersebut? Mohon nasihat dan info dari Ustadz di tempat Ana di Doha, Qatar yang bisa dijadikan tempat menuntut ilmu. Silakan Ustadz. Ya baik, sepanjang Al-Akh dan Al-Ukht yang bertanya, semoga Allah memberi taufik kepada keduanya dan selalu menyambung mereka di atas keimanan dan ketakwaan. Sepanjang keduanya mengambil manfaat dari radio-radio streaming dan hanya itu fasilitas yang mereka bisa pakai dalam menuntut ilmu, maka itu adalah nikmat ya, hendaknya mereka bersyukur kepada Allah akan nikmat tersebut. Ya. Dan saya nasihatkan untuk mendengarkan dari radio-radio streaming yang dikenal dengan jalan as-salaf, ya, dikenal dengan kemurnian dalam akidah dan manhaj. Karena sebagian orang kadang punya semangat di dalam menyebarkan Islam dalam bentuk radio maupun yang lainnya, tapi bahkan kadang sebagiannya menyerukan kepada mengikuti jalan as-salaf, ya, mengikuti jalan para sahabat. Ya, hanya saja mereka keliru dalam banyak pembahasan berkaitan dengan masalah sururiyah, berkaitan dengan masalah hizbiyah dan yang lainnya. Ya, saya nggak menasihatkan untuk mendengar dari radio-radio yang seperti itu. Alhamdulillah radio-radio yang diisi dengan kajian-kajian yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf itu sudah banyak. Ya, seorang mencukupkan diri dengan hal yang radio-radio tersebut itu lebih dari cukup insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Ya. Ya, ini pertanyaan terakhir Ustaz dari sambil saya sihatkan sebelum saya sihatkan kepada seluruh ikhwah yang mengikuti pengajian melalui internet untuk mengikuti beberapa etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, hendaknya menjaga keikhlasan dalam belajar dan menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dia mengetahui keadaan guru yang dia dengar ucapannya dari internet tersebut. Sebab seorang guru yang kita mengambil ilmu darinya harus terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama harus akidahnya, dan syarat yang kedua lurus manhajnya, berada di atas jalan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan guru itu adalah orang yang dikenal sebagai penasihat umat, menginginkan kebaikan bagi umat. Ini 3 syarat hendaknya dilihat pada seorang guru. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang yang belajar melalui streaming dengan mendengar, apabila ada masalah yang terkait dengan apa yang dia dengarkan, dia bertanya kepada guru secara langsung. Ya, sebab kadang seorang yang membatasi dengan mendengar tanpa duduk langsung kepada guru, kadang ada dari beberapa sisi pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Baik, silakan pertanyaan terakhir. Iya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Fulana di Magelang. Bagaimana Ustaz, lebih baik mana wanita yang berjilbab gaul dengan wanita yang tidak berjilbab? Ya, silakan Ustaz. Ya. Semuanya ada sisi negatifnya. Hanya saja perempuan yang mengenakan jilbab itu adalah sebuah hal yang baik
dan lebih baik daripada orang yang tidak memakai jilbab sama sekali. Hanya saja sisi-sisi negatif ada pada semuanya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat, ya, untuk tidak memandang yang mana lebih baik antara yang memakai jilbab gaul dan tidak berjilbab. Tapi yang dia pandang adalah bagaimana cara menasihati kaum muslimat supaya mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berjilbab dengan jilbab yang syar'i, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan memberkahi segala waktu dan kondisi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita semua di atas Al-Quran dan As-Sunnah di kehidupan dunia ini, kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan saya mohon maaf atas kekurangan, wallahu taala alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kami dari Anas Radio mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi yang telah menjawab seluruh pertanyaan di acara Problem Muslim pertemuan ke-11 di hari Kamis malam ini. Baik para pendengar Anas Radio, cukup dari kami untuk pertemuan ke-11 malam ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, dan sesungguhnya kebenaran kembalinya dan miliknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.